Saya dari Kristen, kakak dari Islam. Kakak murtad, saya mualaf. Keselamatan hanya ada pada Yesus yang ditujukan untuk yang baru masuk di mute dulu. Apakah mungkin Tuhan menumpang rahim di dalam makhluk ciptaannya? Menunggu 9 bulan 10 hari dengan merasa kesakitan Maria. Berarti Injil Yohanes itu adalah Yohanes pengarang. Pengarang Injil. Bikin malu materi saya dapat nih. Apa namanya, kajian ya. Jadi Al-Quran itu yang disebut dengan firman Allah, firman Sang Maha Pencipta, kalamullah. Nah, firman ini kemudian disampaikan kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang dinamakan wahyu melalui malaikat Jibril disampaikannya. Nah, setelah disampaikan kepada Kanjeng Nabi, kemudian Kanjeng Nabi mengajarkan kepada para sahabatnya pada waktu itu. Dan para sahabatnya ya dalam satu zaman gitu loh. Ya, kemudian setelah dihafal, ya nanti dulu nih Kak Dian, biar selesai dulu ya Kak Dian ya, pelan-pelan. Jadi dari Kanjeng Nabi itu, Kanjeng Nabi Muhammad kemudian diajarkan kepada para sahabatnya, dihafal. Nah, setelah dihafal baru ditulis gitu. Banyak yang menulisnya juga di situ. Ada Khulafaur Rasyidin, ada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, kemudian juga ada Abu Sofyan, Abu Salama, Abu Abbas, kemudian juga Zaid bin Thabit, ada juga Sa'ad bin Arabi, ada Al-Arqam, sampai 65 kurang lebih. Jadi dihafal kemudian ditulis. Itu prosesnya, transmisinya Kak ya. Iya, Muhammad kan manusia ya? Betul. Ya. Lanjut, udah. Ya, Nabi Muhammad manusia, sama seperti kita manusia. Kalau kira-kira kenapa bukan Muhammad yang tulis Al-Quran? Kenapa harus sahabat-sahabatnya kan bisa dia menulis Al-Quran? Ya, silakan Ustadz. Ya, itu yang menulis itu para sahabatnya gitu. Yang menulis itu para sahabatnya yang tadi disebutkan gitu. Ada Abdullah bin Rawaha. Tadi pertanyaannya kenapa bukan Kanjeng Nabi gitu? Bukan Nabi Muhammad gitu. Iya Kak Dian? Yes. Iya. Jadi baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu disebut dengan Ummi Kak Dian. Jadi Ummi itu tidak bisa membaca dan menulis. Artinya karena apa? Kenapa Kanjeng Nabi itu Ummi, tidak bisa membaca dan menulis? Untuk memurnikan, untuk memastikan bahwasanya Al-Quran itu bukan karangannya baginda Nabi gitu. Kalau misalkan baginda Nabi itu bisa menulis, pasti kan lebih banyak lagi fitnahannya. Wah, ini mah karangannya Muhammad, ini mah tulisannya Muhammad. Maka sengaja oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Kanjeng Nabi Muhammad itu tidak bisa membaca dan menulis gitu. Simpelnya gitu Kak Dian. Iya. Ya, silakan Kak Dian. Tapi saya itu semakin belajar tentang karena bukan cuma satu kali saya belajar, karena saya juga ini aliran dari Muslim, keluarga saya Muslim, dan saya baru 5 tahun masuk Kristen, dan semakin saya menyadari bahwa keselamatan itu ya kita sih tidak bisa saling mempersalahkan, karena agamamu itu adalah agamamu, agamaku. Dan kita itu tidak bisa saling menghakimi, karena langkah akhir yang menentukan. Kita tidak bisa salahkan bahwa Islam itu salah, kita juga tidak bisa bilang bahwa Kristen itu salah, karena kita itu harus beriman, dan kita harus percaya dengan keyakinan. Jadi semakin saya belajar tentang Kristen dan Islam, semakin saya menyadari bahwa keselamatan itu tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Jadi sekalipun saya pernah masuk Islam dikatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, ya saya meyakini bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Kenapa? Karena dia datang sebagai sebagai manusia, datang di dunia ini untuk memperlihatkan bahwa menyelamatkan orang-orang yang sudah putus hubungan dengan Tuhan. Ya, sekalipun orang tidak percaya, sekalipun orang Israel, orang Yahudi tidak mempercayakan, mereka keras hati. Jadi kita tetap salam toleransi aja sih, tidak usah terlalu mempersalahkan satu sama yang lain. Ya, kita itu harus mengoreksi diri baik-baik, saling memperbaiki saja. Kalau kita Islam ya taat sama Islam. Kalau kita Kristen ya belajar lebih dalam lagi. Oke. Kakak menceritakan bahwa kakak baru masuk 5 tahun Kristen. Saya sudah 20 tahun Kristen, 20 tahun Alhamdulillah Islam.
Saya dari Kristen, kakak dari Islam. Kakak murtad, saya mualaf. Keselamatan hanya ada pada Yesus yang ditujukan untuk yang baru masuk di mute dulu, yang ditujukan untuk Bani Israel. Nabi Musa kepada Bani Israel, Nabi Daud demikian, Nabi Isa juga dikatakan di dalam Al-Quran sama. Al-Quran mengatakan Nabi Isa hanya untuk Bani Israel. Bible sendiri dalam Matius 15 mengatakan Yesus hanya untuk Bani Israel. Pada waktu dia membangkitkan orang mati yang masih muda di dalam Lukas 7 nomor 14. Mungkin inilah saudara-saudara Kristen kita ini. Sebenarnya saya bingung. Yang namanya kitab itu harus ada legitimasinya. Yesus mengatakan apa? Segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Mereka merujuk kepada siapa? Bani Israel. Ketika Bani Israel bertanya kepada Yesus, apa hukum yang terutama itu? Hai Bani Israel, dengarkanlah. Dia mengatakan hai Bani Israel, bukan mengatakan hai manusia. Hai umatku. Umatnya siapa? Bani Israel. Dengarkanlah, Tuhan Allah kita Tuhan yang Esa. Jelas sudah. Dia mengklaim bahwa ada Tuhan. Aku bersyukur kepadamu Tuhan langit dan bumi. Kenapa ada Tuhan yang bersyukur kepada Tuhan? Kenapa ada Tuhan yang berdoa kepada Tuhan? Jadi berapa Tuhannya orang Kristen? Nah, makanya saya katakan, di dalam Islam itu harus menggunakan akal. Kalau hanya menggunakan keimanan saja, sendal pun kau sembah menjadi Tuhan tidak masalah. Tetapi apakah sendal itu bisa tempat kamu bergantung? Ingat, manusia bergantung kepada Tuhan, bukan Tuhan yang digantung. Kenapa saya katakan begitu? Maaf ini ya Kak, Yesus adalah Tuhan yang menjelma menjadi manusia, bergantung kepada manusia. Kenapa saya katakan begitu? Bukankah kita berdoa kepada Tuhan? Bapa kami yang di surga. Yesus mengajarkan doa untuk memuliakan Tuhannya dulu. Dikuduskanlah namamu, disucikan namamu. Itu artinya apa? Kami di Islam tidak sembarangan mengucapkan nama Allah di dalam kamar mandi, di tempat-tempat yang jorok. Gak bisa. Di kamar mandi ketika ada orang yang menyalam, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Gak ada kami jawab itu salam. Dikuduskan namamu. Kudus artinya apa? Suci. Jadi nama Tuhan itu disucikan. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Hanya kehendak Tuhan yang jadi, bukan kehendak Yesus. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Yesus meminta rezeki. Yesus mengajarkan kita untuk meminta rezeki. Berarti Tuhan tempat bergantungnya manusia. Tetapi beda di dalam Kristen. Yesus bergantung kepada manusia. Yesus yang sebagai Tuhan bergantung kepada manusia. Kenapa saya katakan begitu? Ingat, ketika malaikat Gabriel datang kepada Bunda Maria, Lukas 1 nomor 26. Pada bulan yang ke-6, Tuhan mengutus malaikat Gabriel datang malaikat Gabriel datang kepada seorang perawan suci yang tinggal di kota Nazaret yang bernama Maria. Engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki. Nah, apakah mungkin Tuhan menumpang rahim di dalam makhluk ciptaannya? Menunggu 9 bulan 10 hari dengan merasa kesakitan Maria, dia melahirkan Yesus. Ketika Yesus sudah dilahirkan, apa asupan makanan Yesus? Dia harus menyusui dari seorang wanita. Berarti dia bergantung. Selesai dia kenyang, dia akan buang air kecil. Apakah bisa dia menggantikan celananya? Enggak. Terus ketika dia BAB, apakah bisa dia mencebok dirinya? Enggak. Tuhan tempat bergantung manusia. Sesuai dengan ajaran Yesus, mintalah kepada Tuhan, berdoalah kepada Tuhan, sembahlah kepada Tuhan, bersyukurlah kepada Tuhan. Nah, berarti intinya Yesus mengajarkan bahwa ada Tuhan yang harus disembah, yang tidak kelihatan rupanya, yang tidak bisa kau dengar suaranya, tempat kamu bergantung. Tapi kenapa Tuhan di dalam Kristen justru malah bergantung kepada manusia? Ketika dia mati, siapa yang menguburkan dia? Bisakah dia turun dari kayu salib, dia lepaskan pakunya, dia jalan ke kubur di dalam goa, baru dia baluti dirinya dengan kain kafan, baru dia sorong itu batu, dia tidur? Ada nggak? Nggak ada, Kak Dian. Ketika manusia dilahirkan, bergantung pada manusia, bergantung pada ibunya. Ketika dia sudah dewasa, tetap dia bergantung. Sampai dia menikah, dia bergantung kepada suaminya. Setelah itu, dia mati, dia bergantung pada manusia, siapa yang menguburkan dia. Tuhan tidak bergantung pada manusia, kakakku.
Manusia bergantung kepada Tuhan. Karena Tuhan maha segalanya. Dia memberikan rezeki, dialah yang memberikan roh kehidupan kepada manusia. Sehingga manusia masih bisa bernafas. Oksigen di muka bumi ini, itu pemberian dari Tuhan. Kakak Dian tutup satu hidung saja, saya rasa susah untuk bernapas. Apalagi dua. Apakah Yesus bisa melakukan itu? Kalau Yesus adalah Tuhan, Kak, coba. Apakah bisa Yesus menciptakan tangan jarinya lebih dari 7? Tidak. Makanya, maaf Kak Dian, Kristen selalu mengatakan, Yesus punya mujizat. Dia bisa membangkitkan orang mati. Tuhan tidak membuat suatu mujizat, kakakku. Yang membuat suatu mujizat hanya nabi dan rasul. Apa tujuan Tuhan memberikan mukjizat kepada nabi dan rasul? Karena untuk menyatakan kenabian dan kerasulannya. Ketika nabi dan rasul menerima wahyu dari Tuhannya, menyampaikan kepada umatnya, pengikutnya, harus disertai dengan mukjizat. Nabi Musa membelah lautan, memukul tongkat menjadi ular. Yesus membangkitkan orang mati. Yesus berjalan di atas air. Yesus menyembuhkan orang sakit. Tetapi apa yang dilakukan nabi-nabi terdahulu, ya, itu hanya sekedar bahwa apa? Menunjukkan bahwa mereka itu adalah seorang nabi dan rasul yang dipilih oleh Tuhan untuk menyampaikan wahyu. Sekarang, Yesus berjalan di atas air. Kalau kita kaji sekarang, kapan nyampenya? Sekarang udah ada pesawat. Sekarang, dari zaman dulu, adakah yang bisa USG? Tembus sampai 4 apa katanya, 4 dimensi apa itu. Nah, di zaman Yesus ada nggak? Menyembuhkan mata yang bisa melihat, bisa sekarang operasi. Bahkan mungkin di zaman Yesus tidak ada yang bisa memancungkan hidung. Pakai benang, nanam benang, filler bibir. Nggak ada. Ya kan Ustadz? Iya. Makanya saya katakan, lebih hebat lagi dokter yang sekarang. Lebih canggih. Bisa mancungkan hidung, bisa belah bibir menjadi kayak Angelina Jolie. Maaf Kak, orang gendut aja bisa kurus. Ini bisa lancip. Nah, mukjizat yang dilakukan oleh Yesus, Musa, Nabi Nuh, ataupun nabi-nabi terdahulu, itu hanya sekedar suatu mukjizat yang diberikan oleh Tuhan untuk menyampaikan bahwa, hey, inilah yang saya lakukan ini, itu atas izin dari Tuhan saya. Yesus membangkitkan Lazarus, dia berdoa kepada Bapaknya. Ya Bapa, aku mengucap syukur kepadamu, karena engkau selalu mendengarkan aku. Karena banyak orang di sekelilingi aku ingin menyatakan kemuliaanmu bahwa engkaulah yang mengutus aku. Sebelum Yesus membangkitkan Lazarus, dia berdoa kepada Bapaknya. Sebelum dia ditangkap tentara Romawi, dia berdoa kepada Bapaknya. Apa katanya? Ya Bapa, jikalau cawan ini berlalu daripadaku, biarlah kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku. Ketika dia berdoa kepada Tuhannya, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yesus berdoa kepada Bapaknya, dia tidak bisa mengampuni dosa. Jadi gelar Tuhan yang dimiliki oleh Yesus, ini sifat ketuhanan mana yang dimiliki, yang dilakukan oleh Yesus? Yesus Maha Pencipta? No. Yesus tidak menciptakan langit dengan bumi. Yesus Maha Melihat? No. Yesus tidak bisa melihat segala sesuatu apa yang terjadi ke depannya. Nggak tahu Yesus. Terus, Yesus Maha Segalanya? No. Di dalam Yohanes 5:30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Adakah Tuhan yang tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri? Nah, jadi Kak Dian, kita di sini diskusi itu menggunakan data. Kak Dian bilang, ya ini keimanan kami. Betul. Sekalipun pohon itu Kak Dian jadikan Tuhan, kami tidak masalah. Tetapi apakah pohon itu bisa tempat kita bergantung? Apakah dia bisa memberikan kita rezeki? Apakah dia bisa memberikan kita kesehatan? Apakah dia bisa mencabut nyawa kita? Tapi Tuhannya Yesus bisa. Ya, selamat pagi. Shalom. Selamat pagi Bang Iya, Hia. selamat pagi ya, dari Kristen ya. Sebentar Bang Hia. Ya, Kristen nanti dia. ya Bang Hia ya. Ya, silakan Kak Dian tanggapi saya. Tunjukkan sifat ketuhanan Yesus yang bisa kita yakini bahwa memang Yesus itu Tuhan. Karena Tuhan itu maha. Tidak mungkin tidak Tadi maha. saya mau menjawab tentang tidak bisa melihat masa depan, tidak bisa Ya, silakan. Oke. mengetahui masa depan. Ya, silakan. Itu aja Apa yang yang saya tahu jawab, Yesus? Oh, Ya, ya, ya silakan. sebagaimana yang dikatakan bahwa kepada Petrus waktu sedang menjelang penangkapannya, dan ia berkata kepada Petrus, sebelum ayam berkokok, engkau 3 kali sudah menyangkali aku. Ada kejadiannya waktu ia tertangkap, dan benar, sebelum ayam berkokok, dia sudah 3 kali menyangkali Yesus. Nah, itu sudah salah satu yang sudah mengetahui hal yang masa. Oke, saya kasih tahu ya. Ada, abang percaya kan ada orang yang diberikan kelebihan seperti itu. Yang saya katakan begini. Apakah Yesus bisa tahu
Sekarang saya tanya, waktu penyaliban Yesus, apakah Ya, Yesus betul tahu itu dia dulu. akan Ada enggak? Betul enggak itu ayat itu dulu bahwa dia pernah Iya, dikatakan sekarang saya sebelumnya. tanya, Sebelumnya. Yesus Tuhan ketika ditanya kapan hari kiamat, kenapa Yesus tidak bisa menjawabnya? Karena Yesus kan rendah hati. Kak, di sini tidak ada ditunjukkan dia rendah hati. Bukan itu. Tetapi memang karena dia tidak tahu kapan hari kiamat. Apakah Yesus tahu? Adam dengan Hawa itu kalau kalian katakan jatuh ke dalam dosa karena apa? Apakah Yesus tahu? Sodom dan Gomora kenapa dimusnahkan oleh Tuhan? Apakah Yesus tahu kenapa bangsa Amalek dibinasakan oleh Tuhan? Tidak. Ada dalilnya Kak, ada dalilnya bahwa Yesus tidak tahu. Ada dalilnya. Loh, karena Yesus hanya manusia, Kak. Iya Kak, iya saya tahu bahwa Yesus manusia, tetapi Yesus itu 100% manusia dan 100% Tuhan. Ya, atau Tuhan. Ya, oke. Sekarang di dalam diri Yesus, gini loh Kak, inilah yang sebenarnya Kakak lucu. Ketika Kakak oke, contoh. Ini headset Bluetooth yang terbuat dari plastik. Ini asli plastik. Nah, pertanyaan saya, 100% plastik jelas berarti plastik. Apakah ketika dikatakan 100% terbuat dari logam juga, ini tidak menjadi plastik lagi? Coba Kak, uang 1.000 ini terbuat dari logam. Terus 100%. Sekarang saya tanya, kalau di dalam dirinya ada juga 100% plastik, saya bertanya, ini 100% logam, 100% plastik. Nah, sekarang yang Kakak lihat ini 100% apa? Logam bukan? Logam. Ada lagi satu Sebentar dulu Bang Hia. Jangan kita lari-larikan dulu. Saya tidak suka diskusi mengenai hal seperti itu. Jawab aja dulu. Ini 100% logam. Ketika dikatakan 100% plastik, saya menyebutnya koin ini logam atau plastik. Sama-sama 100%. Ya. Ya silakan dulu, Kak Dian. Ini 100% logam. Ini 100% plastik. 100% mengandung logam, 100% mengandung plastik. Pertanyaan saya, logam ini, yang saya pegang ini, koin ini, dia plastik apa logam? Karena ada 100% plastiknya, ada 100% logamnya. Ya. Nggak bisa kan Kak? Nggak bisa. Ketika ini 100% dari kain. Nah, dia mengandung 100% plastik. Sekarang saya tanya, yang saya pegang ini di mana plastiknya Kak? Kalau Yesus 100% manusia, ya, dia makan, tidur, semua dia lakukan. Pekerjaan apa yang sifat-sifat manusia dia lakukan. Nah, sifat ketuhanan yang dilakukan oleh Yesus mana? Saya pengen tahu. Nah, 100%-nya manusia kan? Dia makan, dia lapar, dia haus, dia tidur, dia marah, dia nangis, dia ketakutan, dia bersedih. Nah, sifat-sifat manusia dimiliki oleh Yesus karena hakikatnya Yesus 100% manusia. Pertanyaan saya, Tuhan sifatnya berfirman, maha melihat, maha mendengar, maha mengetahui. Pertanyaan saya, sifat ketuhanan Yesus yang 100% itu yang di mananya? Coba Kak Dian, karena 100% manusia, 100% Tuhan. Ketika kakak membeli emas, 100% emas, 100% titanium, pertanyaan saya, yang kakak beli itu 100% emas apa 100% titaniumnya? Ayo Kak, silakan Kak Dian. Wah, coba-coba di bawah kencengin tam-tamnya ya, biar kuat ya. Tam-tamnya ya, kencengin tam-tamnya teman-teman ya. Lanjut. Yesus mengatakan, Kak Dian yang mengatakan, Yesus 100% manusia, 100% Tuhan. Saya ingin tahu 100% Tuhannya di mana. Kalau 100%-nya manusia, saya makan, Yesus makan. Kalau saya sudah kenyang, saya merasa ngantuk, Yesus juga ngantuk. Yesus tidur. Yesus marah ketika ada orang yang berjualan. Yesus lapar, jelas ketika dia datang di pohon ara, tidak dapat buah di situ, dia dalam kelaparan. Yesus sedih pada waktu dia mau ditangkap, dia berdoa kepada Bapaknya di Taman Getsemani. Yesus ketakutan, di Taman Getsemani dia juga ketakutan. Nah, ada satu lagi tentang apa Kak? Sifat-sifat, tunggu dulu Kak Bang Hia, sifat-sifat kemanusiaan Yesus 100% ada. Sifat ketuhanannya mana Kak? Yesus membuat mukjizat, jangan salah Kak. Elia itu membangkitkan orang mati juga.
Musa juga membuat suatu mukjizat, tapi beda-beda kadarnya, Kak. Begitu. Nah, 100% Tuhannya mana? Karena Tuhan tidak buat mukjizat, Kak. Tuhan Ya, itu membuat ada suatu satu- keajaiban. Kan, Bang Hia, sebentar Nora. dong, Bang Hia. Nora. Saya bicara sama Kak Dian. Sabar dulu. tidak satu aja. Apakah? Apa, Bang? Ada satu yang lagi luar biasa itu yang saya saya pernah baca tentang apa itu, waktu dia menyuruh murid-muridnya pergi memancing itu, Kak, dan ambillah ada apa tuh, ada berlian di mata ikan itu, pergilah memancing dan ambilkanlah bagi kita mata uang itu dari mulut ikan. Nah, bagaimana Jadi tahu ya itu kalau dia nggak tahu sebelumnya dia, berarti dia mengetahui hal itu. Pergi loh, itu kan memancing. itu namanya mukjizat. Sekarang saya tanya, Yesus bisa nggak menciptakan ikan? Yesus bisa menciptakan lautan? Tidak, maksud saya dia mengetahui ada ikan di mulut, ada uang di mata Bang. ikan gitu. Pergi memancing dan ambillah uang untuk membayar pajak bagi kita gitu, kata. Loh, betul. Sekarang begini, yang dilakukan oleh Yesus itu mukjizat namanya, Bang. Ya, ya. Bedakan, Bang. Mukjizat itu tidak dilakukan oleh Tuhan. Tidak berkaitan yang kakak bilang tadi bahwa dia tidak mengetahui hal-hal. Nah, itu namanya mukjizat, Bang. Oh, ya, mukjizat. Loh, sekarang Yesus bisa nggak membuat lautan? Bisa membuat lautan? Ya, mungkin kalau Jangan, Bang. kehendakinya mungkin bisa. Bang, jangan bilang kata mungkin. Nggak ada yang namanya konsep ketuhanan itu ada kata mungkin. Karena tidak termuat. Sekarang begini. Ya. Loh, Bang, bukan tidak termuat, Bang. Lucu, kalian menceritakan tentang kisah Yesus, itu semua yang dilakukan itu hanya mukjizat, memberi makan 5 roti dengan 2 ikan kepada 5.000 dengan 4.000 orang. Bukan kami Lucu, menceritakan Bang. kan, tetapi Alkitab menceritakan. Oke, sekarang saya tanya, pada waktu Yesus memberi makan 5.000 4.000 orang, dari mana orang penulisnya tahu kalau itu jumlahnya 5.000 4.000 orang? Ya, murid-muridnya. Dari mana? Dia tahu dari mana murid-muridnya? Dia bisa menghitung. Ya pasti bisa lah, pasti bisa. Kalau nggak bisa. Dari mana? Nggak, mana datanya, Bang? Ya tentu nggak ditulis kalau nggak ada datanya. Itu data itu kan dari Jadi begini, Bang, saya tanya lagi. Pada waktu Yesus mau ditangkap oleh tentara Romawi, selesai dia berdoa di Taman Getsemani, Yesus bertanya 2 kali kepada tentara Romawi, siapakah yang engkau cari itu? Jawab tentara Romawi, Yesus dari Nazaret, akulah dia. Tetapi tidak langsung ditangkap. Dia bertanya lagi sampai kedua kali, siapakah yang kalian cari itu? Yesus dari Nazaret, akulah dia. Saya bertanya, pada waktu tentara Romawi datang, apakah di situ ikut Yudas? Iya. Yudas ada. Nah, kenapa Yesus sampai bertanya 2 kali, Bang? Ya karena dia tidak bertanya kepada Yudas, tapi kepada tentara yang maju dari tentara. Apa tujuan Yudas dengan tentara Romawi itu datang? Tujuannya supaya dia mendapatkan uang daripada. Saya tanya, apa tujuan mereka datang ke Taman Getsemani? Menangkap Yesus. Kenapa Yudas tidak langsung menunjuk bahwa itu adalah Yesus? Kenapa Yesus sampai bertanya dulu 2 kali? Ya karena orang-orang Romawi nggak tahu siapa itu Yesus, seperti apa. Apakah Yudas bersama dengan tentara Romawi pada waktu itu? Iya. Kenapa nggak langsung ditunjukkan? Ya, pada saat Yudas mau menunjukkan bahwa memberi aba-aba bahwa di saat aku menciumnya itulah dia. Kenapa tidak langsung diciumnya? Hah? Kenapa tidak langsung diciumnya? Karena Yudas ini menyembunyikan diri dulu gitu. Saya tanya dulu kepada Bang Hia. Bang Hia punya sahabat namanya Hendrik. Sudah 3 tahun lebih berkawan, selalu bersama karena kalian bertetanggaan sebelah, sering bertemu, ngopi bareng, semuanya bareng, satu kerja semua bareng. Pasti Bang Hia tahu. Dengan saya. Hendrik, ya saya kan cuma suatu cerita. Oh, iya, contoh. Gitu. Bukankah Yudas bersama-sama dengan Yesus selama 3 tahun lebih? Iya kan? Iya. Ya. Jadi abang tahu bagaimana bentuk hidungnya Hendrik. Kalau ada puntai lalat dengan tompel di mukanya, abang tahu. Ketika Hendrik pulang kampung selama 2 minggu, kita buat 2 minggu. Terus Hendrik mau datang, Kak Dian pergi. Hendrik mau datang, jemput saya nanti ya, Hia. Iya. Sampailah di bandara. Apakah Bang Hia yakin ketika sudah berpas-pasan, Bang Hia tidak langsung bersalaman? Hendrik, apa kabar? Yakin? Apakah hanya masih melihat ini Hendrik atau tidak? Pertanyaan saya begitu dulu. Iya, iyalah, ya tentu dia mengenal. Nah, sekarang saya tanya, kenapa Yesus sampai bertanya dulu sebanyak 2 kali? Karena yang maju itu kan tentara Romawi, Oh, belum maju sih. Yesus bertanya, Bang,
Nanti Yesus baru bertanya, baru dia no, tidak. Abang nggak barulah baca. Abang nggak baca kitab abang. Siapakah yang engkau cari itu? Jawab tentara Romawi. Iya. Yesus dari Nazaret. Tidak ada tentara Romawi mengatakan kami mencari Yesus. Gak ada, Bang. Iya. Mereka mencari. Nah, pertanyaan saya, Bang, 3 tahun lamanya Yudas bersama-sama dengan Yesus. Tapi Ketika dia Yesus bertanya sama bertanya, Yudas, Kakak. Dia bertanya sama Bang. tentara Romawi, Kakak. Yudas bersama-sama. Abang, saya sudah pakai analogi yang Dia betul bertanya bisa sama ditangkap. tentara, bukan sama Yudas. Saya sudah pakai analogi, abangku. Cobalah, Ya, abang kita ini baca saya aja. rasa orang yang terpelajar. Tidak baca aja lah. Baca. Yudas bersama-sama dengan, abang emang nggak sekolah waktu kecil? Waktu kecil nggak ada sekolah. Oh, Baru umur 7 tahun saya baru sekolah. itu abang nggak kecil waktu 7 tahun, sudah gede ya, udah bisa apa ya, udah apa? Ya, yang namanya kecil itu belum bisa istilahnya kalau yang kecil belum bisa. Jadi anak 7, Kekecilan 8 tahun dikatakan anak apa, Bang? Remaja? Ya, yang anak-anak itu yang masih belum sekolah tuh, Kak. Yang udah sekolah itu dia bukan anak-anak nanti. Oh, saya tanya, anak 7, 8 tahun itu dikatakan anak apa? Anak 15 tahun baru saya katakan anak remaja. Anak yang di atas 17 tahun barulah anak muda, anak pemuda-pemudi. Nah, anak yang 7, 8 tahun itu anak apa itu, Bang? Iya, anak udah tergolong anak muda lagi itu. Allahu Akbar. Ya maksud Jadi kakak ini apa ini? Maksud kakak ini apa maksudnya ini? Oh. Abang bilang waktu kecil abang tidak sekolah, tidak. Saya umur 7 tahun baru sekolah. Nah, 7 tahun ini bukan anak kecil ya, Bang? Udah lanjut dulu. Nah, itu salah prediksi. Siapa yang salah prediksi? Saya atau abang? Saya. Tapi kalau anak-anak sih, karena saya anak-anak sih masih umur sebelum 7 tahun itu belum sekolah gitu. Saya umur Sebelum 7 tahun, di bawah 5 tahun itu dikatakan balita. 5 tahun saja sudah sekolah, Bang. Udah TK, Bang. Anak saya 4 tahun saja, ya. Kalau disuruh baca doa, dia udah tahu kok. Tidak mesti sekolah dulu. Iya. Kalau masalah itu 1 tambah 1 anak saya sudah tahu kok 2. 2 tambah 2 berapa, nak? 4. Belum sekolah dia. Nah, yang namanya ilmu, Bang, tidak mesti harus berumur 7 tahun, 6 tahun baru dia mendapatkan ilmu. Enggak, Bang. Berarti abang waktu kecil anaknya tidak diajarkan bilang mama. Itu kan sudah ilmu, Bang. Iya. Oke, lanjut. Gimana? Makanya saya tanyakan, Bang. Ketika abang ketemu sama si Hendrik, kawan abang yang udah bertahun-tahun di suatu bandara karena mau menjemput dia, apakah abang pada waktu sudah bertatap muka abang nggak kenal dia? Iya, kenal. Nah, ketika Yesus sudah berhadapan dengan tentara Romawi, di samping tentara Romawi itu ada Yudas. Pertanyaan saya, kenapa Yesus sampai bertanya dulu? Siapakah yang kau cari itu? Ya, karena yang maju itu kan tentara Romawi. Halo, Bang. Kita Yudas baru belakangan nanti kan baru dia. Bang, Bang. Jangan ajarkan saya di sini tipu-tipu, Bang. Jangan ajarkan saya. Saya sudah cukup ditipu-tipu dulu ya, Bang. Jangan ajarkan saya, Bang. Abang nampak tidak membaca kitabnya. Aduh, malulah kita nih, Bang. Sebentar, Bang. Ya, sambil saya sambut dulu ya, Bunda. Bang Al-Gaul. Al-Gaul, selamat pagi Bang Al-Gaul. Selamat pagi. Ya, dari Kristen ya? Iya, benar sekali. Ya. Sebentar ya, Bang Al. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya tunggu. Kita buka di dalam Yohanes 18. Saya bacakan, nggak apa-apa. Yesus ditangkap. Ini apanya perikopnya. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, keluarlah ia dari situ bersama-sama dengan murid-muridnya dan mereka pergi ke seberang sungai Kidron. Di situ ada suatu taman dan ia masuk ke taman itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Yudas yang mengkhianati Yesus tahu juga tempat itu karena Yesus sering berkumpul di situ dengan murid-muridnya. Maka datanglah Yudas juga ke situ dengan sepasukan prajurit dan penjaga-penjaga bait Tuhan yang disuruh oleh imam-imam kepala dan orang-orang Farisi, lengkap dengan lentera, sulu dan senjata. Yudas bersama-sama, bukan belakangan. Iya, bersama-sama. Ya udah, kan tadi Anda mengatakan prajuritnya duluan baru Yudas Kepada belakangan. siapa dia bertanya? Dengar dulu, makanya saya bacakan. Oke. Makanya abang baca dong. Ya. Maka Yesus yang tahu semua yang akan menimpa dirinya maju ke depan dan berkata kepada mereka, siapakah yang kamu cari? Ya, Yesus yang bertanya duluan. Dia bertanya kepada Yudas atau kepada mereka, kepada para juri? Astagfirullah, Bang. Abang paham gak sih tadi analogi saya? Ketika abang berjumpa dengan kawan abang di suatu bandara, sudah bertatap muka, apakah abang gak kenal itu kawan abang? Yang maju itu siapa? Yudas apa tentara? Yang maju situ Yesus. Yesus maju. maju duluan. Oke, saya bacakan ya. bertatapan dengan siapa? Dengan Yudas atau satu pada dengarkan prajurit? saya baik-baik. Dengarkan saya. Iya. Kau nggak punya kitab, kau nggak Iya, punya iya. data. Jangan melawan dengan orang yang punya data. Ya, buktikan dulu bahwa dia bertatap muka dengan Oke. Yudas dulu. Maka,
Kamu dengar nggak? Maka Ya, ya. datanglah Yudas juga ke situ dengan sepasukan prajurit dan penjaga-penjaga bait Tuhan. Terus, maka Yesus yang tahu semua yang akan menimpa dirinya maju ke depan dan berkata kepada mereka, siapakah yang kamu cari? Jawab mereka, Yesus dari Nazaret. Katanya kepada mereka, akulah dia. Yudas yang mengkhianati dia berdiri juga di situ bersama-sama mereka. Ya, tapi yang menjawab itu bisa saja orang prajurit kan yang menjawabnya. Yesus kenal karena ada Yudas ya. Saya bertanya. Karena ada Saya Yudas. bertanya. Bang Makanya mereka Hia. tahu jalan di situ. Dengar dulu, diam dulu Bang Hia. Ketika kau dengan kawan-kawanmu yang bermain dengan Hendrik datang menjemput Hendrik, apakah Hendrik bertanya, siapakah yang kamu cari itu? Oh, kami mencari Hendrik. Sementara kamu udah tahu itu Hendrik. Ya, tapi dia kalau Yudas misalnya yang menjawab itu dia tidak bilang bahwa Yesus dari Nazaret, tapi dia mencari guru katanya. Pasti dia bisa begitu. Bang, paham nggak kau Bang? Yudas yang mengkhianati datang bersama dengan tentara. Kenapa mesti Yesus bertanya duluan? Pasti dia bilang inilah Yesus. Tangkap dia. Kenapa? Karena mereka masih ragu-ragu. Kenapa ragu? Tentara itu tidak mengenal dia. Yudas mengenal atau tidak? Jadi gini, Yudas mengenal atau tidak? Kata Yudas mengenal atau tidak? Sebelumnya kata Yudas kepada Saya tanya, Yudas mengenal atau tidak? Tunggu dulu, bukan ini saya ceritakan dulu ya. Tunggu dulu. Bisa Jangan kan? ceritakan Bang. Jangan Ini- kau ceritakan. Ini- Jangan kau ceritakan. Saya bilang jangan kau ceritakan. Sekitar Kenapa saya tidak mau? riwayat itu saya Bang, saya tidak mau kau menceritakan. Saya tidak mau. Saya turunkan Anda. Saya karena tidak suka diskusi sama orang yang pembohong. Indah. Maksudnya saya begini Kak, tanda-tanda kata Yudas kepada tentara itu nanti tanda-tandanya. Saya bertanya, Bang. Siapa yang kucium itu? Dengarkan. itulah dia. Kau dengarkan saya baik-baik, Bang. Kau dengarkanlah. Kau bukan anak-anak lagi. Iya, Kau Uni. logika lah. Kalau enggak juga Uni kasih kesempatan saya ngomong, gimana saya bisa menjelaskan? Mana data perkembangan kau saya? kalau Yudas itu tidak ragu-ragu kepada Yesus? Mana? Dia bertanya kepada mereka, bukan kepada Yudas. Kalau kepada Yudas jelas lah tahu Yudas. Tapi makanya kau dengarkan saya punya ini, saya pakai data loh, saya pakai data, tahu apa Iya dikatakannya? betul itu. Kak. Saya tidak berdiskusi sama orang kayak kau. Jawab Yesus, maka Yesus yang tahu semuanya yang akan menimpa dirinya maju ke depan dan berkata kepada mereka, siapakah yang kamu cari? Jawab mereka, Yesus dari Nazaret. Katanya kepada mereka, akulah dia. Yudas yang mengkhianati dia berdiri juga di situ bersama-sama mereka. Ketika ia berkata kepada mereka, akulah dia. Mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Maka ia bertanya pula, siapakah yang kamu cari? Kata mereka, Yesus dari Nazaret. Telah kukatakan kepadamu, akulah dia. Kenapa sampai berkali-kali Yesus bertanya? Itu pertanyaan saya. Kok kamu bilang Yudas begini, Yudas akan, hei Bang, Ya, ketika kau dia mencari tidak anakmu, sama Yudas Kakak kepada mereka gitu. tapi Yudas ada di situ. Iya, tapi dia dalam keadaan ketakutan si Yudas itu nggak bisa menjawab. Di mana dia dalam keadaan ketakutan di situ? Mana Ya, datanya? namanya aja dia sedang Mana datanya dia dalam sedang keadaan menjual, ketakutan? namanya aja dia sedang Saya tanya, menjual mana Yesus. datanya dia dalam keadaan ketakutan? Jangan menipu. Iya. Mana datanya? Dia ada di antara orang-orang Romawi itu. Dia dikawal Udah sama jangan dilihatin kebodohanmu jadi orang Kristen ah. Saya Tambah tidak bodohmu jadi berdiskusi orang sama Kristen. orang yang kayak begitu ya. Saya tidak diskusi. Saya ingin kalian jujur. Saya dari tadi di sini membaca data. Di mana datanya? Saya sudah baca ya. Mulai dari nomor 4. Mulai dari nomor 5. Jawab mereka, Yesus dari Nazaret. Katanya kepada mereka, akulah dia. Yudas yang mengkhianati dia berdiri juga di situ bersama-sama mereka. Ketika Yesus berkata kepada mereka, akulah dia, mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Maka ia bertanya pula, siapakah yang kamu cari? Kata mereka, Yesus dari Nazaret. Jawab Yesus, telah kukatakan kepadamu, akulah dia. Jika aku yang kamu cari, biarkanlah mereka ini pergi. Demikian hendaknya supaya di mana Yudas ketakutan di situ sampai dia tidak menunjukkan kepada tentara Romawi, itu Yesus. Kau bilang dia ketakutan, mana datanya dia ketakutan? Membuat malu Kalau kau Kristen tanya, aja dia tuh. kalau kau bilang ragu-ragu, benarlah apa yang dikatakan di dalam Al-Quran. Sesungguhnya orang-orang itu mereka berselisih paham, mereka ragu-ragu. Siapakah yang disalibkan itu? Mereka berselisih paham. Yang disalibkan itu betul-betulkah Isa? Mereka ragu-ragu. Karena pada waktu Yesus keluar dari Taman Getsemani, dia mendapati 3 muridnya dalam keadaan tidur terlelap. Allah mengangkat Nabi Isa, mengganti dengan yang serupa dengan Nabi Isa. Betul kata Muhia. Tolong yang baru masuk itu, nafasnya dikondisikan. Kalau kau katakan, ragu-ragu, ya. Ragu-ragu ini Yesus apa enggak? Karena kau lupa. Yesus pernah berkata kepada Petrus, dia bisa mengganti dirinya, bisa mengganti rupanya. Gimana sih?
Ya. Mohon izin Bunda. Ya, Bang Adamin dan Bang Ica monitor. Bang Adamin, Bang Ica monitor. Buka mute-nya Bang. Dari Muslim atau dari Kristen Abang? Monitor. Saya hitung 1 sampai 1000 ya. 1, 900, 1000. Aritonang, naiklah kau Aritonang. Nggak boleh kok kayak gitu, itu ya. Kau bilang Islam hama, nggak nyadar kau. Mana Kau pasti naik? enak tinggal di Indonesia. Bang Aritonang naik ini. Ya, silakan. Iya, sama-sama buat Aritonang kita, ayo Kristen-Kristen naik. Buat Kristen-Kristen silakan untuk ajukan permintaan ya. Dan buat sobat-sobat Ikhwan Fillah, bantu tab-tabnya ya, kencangin tab-tabnya ya. Iya, naikin lagi nggak Bunda? Ini minta lagi Bunda ya. Enggak, ini udah ada di atas ini kita punya Oh, saudara. udah. Ya, Bang Liping, Bang Gabriel. Selamat pagi. Dari Kristen ya? Assalamualaikum warahmatullahi Oh, wabarakatuh. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gabriel, coba Halo, disapa. Bang Gabriel monitor. Iya. Dari Kristen Abang? Ya, aku dari Kristen, Bang. Oh iya. Bang Liping, Iya, di ada sini yang kan- mau disampaikan Bang Liping? Enggak. Aku cuma mau tahu aja tentang Enggak ini. Nanti dulu, ini saya mau ngomong sama saudara saya. Bang Liping ada yang mau disampaikan? Iya, saya mau sampaikan sama teman-teman yang di bawah Kristen, jangan memakai profil-profil apologet Islam yang menghujat di room-roomnya. Ya, karena mereka buat room dengan memakai foto profil apologet Islam dan menghina Nabi Muhammad. Iya. Oke, makasih. Ya, akhir. Tapi mohon maaf ya. Biar Itu saja, Pak. Ya, Oke. ya, oke, siap. Mohon maaf ya. Untuk Assalamualaikum mengurangi warahmatullahi lah. wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang Gabriel. Yang Muslim tahan dulu ya, biar ada diskusi buat teman Kristen ya, 2 slotnya ya. Silakan Bang Gabriel, monggo. Ya, aku datang ke sini cuman nggak mau kayak Terima kasih. Saya yang naikkan kamu, ya. Saya akan turunkan lagi. Terima Saya di sini diskusi kita tuh modal jujur lah. Saya nggak suka tipu-tipu. Seandainya kau bertanya tentang Islam, saya tidak bisa menjawab. Kalau Ya, ada di nggak sini, perlu aku tanya tentang Muslim. dengarkan dulu, dengarkan dulu, membahas kitab saya itu aja yang dengarkan saya mau. dulu, Oke, dengarkan oke, oke. dulu. Hargailah dulu orang ngomong, ya. Kami umat Siap, Muslim ketika tidak bisa menjawab, kami jadikan itu PR. Terserah kalian mengatakan, oh berarti kau dodol, Nora, kau ini, tidak masalah. Kami tidak berani menafsirkan Al-Quran tanpa adanya ilmu. Kami bilang, oh iya mungkin. Kenapa Nabi Muhammad kamu tidak menulis Al-Quran? Ya mungkin dia, nggak bisa kami bilang mungkin. Harus jawaban pasti. Tapi maunya sih paling tidak 30 detik sih bisa dikasih kita kesempatan untuk bicara. Bukan, kamu tidak mau jujur. Kamu bilang katanya Yudas ketakutan. Saya minta datanya di mana dia ketakutan. Ya, tapi di situ juga. Bukan begitu loh Bang. Saya dari tadi pakai data. Kamu nggak ada ngomong data loh Bang. Ya tadi itu kan dia tidak berbicara kepada Yudas, tapi kepada mereka. Bang, di situ dikatakan Yudas yang mengkhianati dia pun bersama-sama dengan para prajurit. Iya, Sekarang betul. begini, saya tanya, siapa yang membawa prajurit itu ke Taman Getsemani itu? Yudas Ya udah selesai Bang. dikawal sama tentara-tentara itu kan. Betul, dia dikawal sama tentara-tentara yang membawa lentera, sulu dengan senjata. Apa yang ditakutkan Yudas? Sebelum dia memperlihatkan siapa yang ia tunjuk itu, kan ada aba-aba dari Yudas sebelumnya kepada tentara itu. Nanti ketika Bang, gak ada aba-aba Bang. Gak ada aba-aba Bang. Ada Gak ada, aba-aba. mana aba-aba? Tunjukkan mana datanya. Ada aba-aba. Nantilah. Mana Ada datanya? aba-aba sebelumnya ada. Ya mana, tunjukkan. Yang dia cium itulah dia nanti. Tapi dia Bang, belum mencium. itu tidak Bang. Ada Yang saya apa-apa. tanya ketika kan yang kayak gini yang saya nggak suka. Saya akan turunkan Anda. Jangan. Please. Oke. Gak lucu abang ini nggak Oke, modal lanjut. jujur. Oke, Saya minta lanjut. data loh. Di mana Yudas satu ketakutan? Yudas itu ketika sampai bertanya Yesus berkali-kali, dia baru nanti orang yang aku cium itulah dia. Kan katanya Iya. kayak gitu. Iya. Yang saya tanya secara logika loh Bang, Yudas sudah bertahun-tahun bersama-sama dengan Yesus. Kenapa mesti Yesus bertanya dulu siapa yang engkau cari? Pertanyaan saya, ngapain Yudas membawa tentara Romawi itu datang ke Taman Getsemani? Kan mau menangkap Yesus kan? Yang menunjukkan jalan di mana Yesus hanya menunjukkan, bukan menangkap, bukan dia yang menangkap, menunjukkan Loh tempat. Bang, menunjukkan jalan Bang. Tujuan Yang tentara menangkap. Romawi itu ngapain? Tentara Romawi itu menangkap, tapi yang menunjukkan jalan Yudas. Betul, tapi kenapa pada waktu Yesus bertanya, si Yudasnya tidak menjawab langsung? Bisa jadi bukan kepada Yudas dia ngomong, kepada mereka saja. Bang, Gitu. ngapain Yudas membawa tentara Romawi itu ke Taman Getsemani? Untuk menangkap kan?
Ya oke lah, yang lain aja, yang lain udah. Lucu bang, abang bawa polisi, abang Ya, melihat orang itu yang mengeroyok anak abang. Abang hafal wajahnya karena yang mengeroyok anak abang itu adalah tetangga abang sendiri yang udah bertahun-tahun. Nah ketika abang datang dengan polisi menunjukkan tempat persembunyian yang mengeroyok abang, apakah dia bertanya dulu siapakah yang kalian cari? Iya. Tahu enggak Nggak kakak, mungkin. di barisan rombongan Yesus saat itu banyak Dah, turun Yesus yang aja sudah lah. mengangkat Dah, pedang, habis. angkat pedang. Jadi Cuma nih, Yudas nggak itu ada akal dengan takut. nyampe dia nih. Yudas itu takut. Di mana angkat pedang bang? Mana? Ya, mereka ada dengan membawa apalah peralatan-peralatan murid-murid Yesus. Siapa yang membawa peralatan? Murid-murid Siapa yang membawa Yesus. peralatan? Loh, pertanyaan Ada yang- saya, kenapa murid-murid Yesus membawa peralatan? Tapi katanya ajaran kasih. Ayo lu, ayo Ya, lu, memang ayo lu. nanti dikasih penjelasan mereka. Loh, kenapa murid-murid Yesus membawa senjata? Mau berperang ya? Ya mereka Berarti Yesus seolah-olah membela Loh, Yesus. Tapi kalian, tapi kata kalian Yesus ditangkap itu disalibkan dengan ikhlas, dengan sukarela. Loh, kenapa membawa pedang? Ya pada mulanya namanya mereka kan manusia kan, mereka tidak paham kan. Yang seolah-olah siapa yang melawan sebentar ya, mereka sebentar, akan melawan mereka. sebentar. Saya tunjukkan lagi satu data. Izin Jadi, sebentar jadi. ya, abang-abangku. Ya, Oke, oke. sebentar. Oke. Kau bilang apa ya? Murid-murid Yesus mau membela dia ya? Oke. Saya tunjukkan ini. Oke, saya baca. Markus 14 nomor 50. Lalu semua murid itu meninggalkan dia, melarikan diri. Kaburnya muridnya semua bang, gak ada yang membela dia. Ya. Akhirnya mereka lari karena Kabur, ditangkap dia kabur. lagi. Ya, Tapi lagi. katanya murid-muridnya membawa senjata. Iya, tapi udah tengok kak, udah di kuping salah satu dari tentara itu loh kak, udah dipegang kupingnya kak. Buktinya, begini kak. Ya, buktinya. Kuping dari antara tentara itu sudah dipotong kupingnya kak, itu buktinya bahwa mereka membela. Pertanyaan saya begini bang, Nah. lucu bang. Apakah Yesus? Maka itu membaca Tunggu, yang Bang, tidak ada sebentar. kejadiannya. Loh, Tapi waktu dipotong kuping tentara Bang, itu gimana ini? sebentar dulu bang. Katanya Yesus ditangkap, Yesus Ya, ya. disalibkan, itu dengan ikhlas sukarela. Yesus menyerahkan dirinya untuk disalibkan sendiri tanpa adanya paksaan. Padahal Yesus ditangkap, yang namanya ditangkap itu bukan sukarela bang. Terus yang kedua, kamu mengatakan tadi Yesus itu, murid-muridnya ada senjata. Pertanyaan saya, untuk apa senjata itu? Ya mereka untuk membela bahwa supaya mereka tidak. Tapi di dalam Markus 14 semua muridnya kabur. Ya melarikan diri. sesudah Yesus menyembuhkan telinga orang tentara yang sudah dipotong kuping itu. Sesudah kabur. itu barulah mereka mengerti maksud Yesus bahwa tidak harus seperti itu gitu kan. Dan mereka berlarian jadinya. Mereka tidak setia. Yang penting kan ada di sana Jadi penyerangan Tuhan ada. Dibela. Di sana ada penyerangan kak. Yang penting yang saya bilang itu ada Saya tanya, dalilnya. jadi Tuhan butuh dibela bang? Tuhan butuh Jangan dibela? lari ke situ dulu. Nggak, bang ya. Jangan lari ke Tuhan situ. butuh dibela. Loh, Ya, saya tanya, Tuhan butuh dibela? Ya kalau saya ada Apa jawaban, itu jadi? saya itu nanti gak ada. Tapi yang ini dulu yang kita fokuskan. Iya, dulu. Tuhan butuh dibela kok. Nggak, tunggu dulu. Yang kita Tuhan fokuskan butuh tentang dibela Yudas ternyata. dulu, Yudas. Loh, kau tuh tidak akan bisa ngeles. Tentang Bang. Yudas dulu kita Kau diapain tuh- kak? Bahwa Yudas itu tidak mengenal Yesus dalam Iya, keraguan-raguan. iya, Kan iya, jadinya itu. begitu. Bukan tidak mengenal, bukan tidak sekarang mengenal. Sekarang begini, di mana datanya Yudas takut? bukan ya buktinya dia tidak menjawab Yesus, dia orang-orang di situ yang menjawab. Di mana Bukan datanya? Yudas. Datanya Yudas dalam ketakutan. Yudas itu ada di antara tentara-tentara itu. Saya tanya, di mana datanya Yudas dalam ketakutan? Begini kan. Contoh ya, saya kasih contoh bisa. Saya kasih contoh. Saya mau mengantarkan polisi untuk menangkap kawan saya misalnya kan. Begitu saya melihat saudara-saudara saya. Sekarang saya tanya, polisi itu membawa senjata atau tidak? Ya tentu ya. Nah, kenapa kok takut? Sementara Ya, polisi, begini. saya tanya dulu, yang menangkap Yesus, apakah cuma 2 tentara Romawi? Banyak. Banyak. Jadi ngapain Makanya begini kak ya. Saya kasih contoh dulu ya. Saya kasih contoh dengar dulu, kasih saya kesempatan ya. Oke. Kita ketika ia mengantar, begitu dia melihat bahwa teman-temannya seperti teman-teman muridnya Yesus di depannya menghuluk pedang. Takut dia ke belakang. Lalu maju lah. Yesus membawa pedang juga. Tunggu dulu. Murid Yesus membawa pedang. Iya. Bawa pedang. Tapi katanya tidak ada bawa pedang. Hanya Pokoknya umat muslim buktinya yang ada kak. selalu membawa pedang. Buktinya mereka bawa pedang. Mereka sudah memotong kuping tentara itu. Untuk Ya. apa pedang itu? Pokoknya adalah itulah. Ya jadi setelah Yesus menyembuhkan kuping itu, setelah Yesus menyembuhkan kuping para tentara Romawi itu, Gabriel gimana tuh kamu Gabriel? mengertilah murid-muridnya.
boleh dibantu jawab. Ya, Karena- bantulah Gabriel. Udah sakit kepalaku Gabriel. Kenapa sampai murid-murid Yesus, ada beberapa dari murid Yesus membawa pedang, karena pada saat di zaman itu pedang digunakan untuk melindungi diri, itu yang pertama. Oh, Dan jadi tunggu dulu. melindungi diri Tapi dari- Yesus ajaran kasih, kalau ditampar pipi kiri berikan pipi kanan. Kok Iya, Pak. apa bawa pedang? Makanya nanti disembuhkan kuping itu, Kak. Disembuhkan. Dikembalikan kuping tentara itu. Jadi mana ajaran kasih? Mana ada ajaran kasih? Itulah kasih, Kak, disembuhkan Yesus kupingnya. Bukan. Kata Gabriel, Tapi bukan ini tidak melenceng memang kepada bawa pedang untuk melindungi diri. Iya benar, tapi ini tidak melenceng kepada ajaran yang diajarkan oleh Yesus Kristus. Tapi ini we are talking about like pada zaman dahulu sebelum adanya Yesus Kristus turun di dunia. Dan ini udah ada apa ya, itu udah diimplementasikan pada zaman itu. Saya tanya. Ini murid-murid Yesus itu pada bawa pedang, itu emangnya mau berperang? Emang di zaman Yesus ada berperang? Enggak, bukan dalam hal untuk mau berperang sama musuh mereka, enggak, tapi Jadi ngapain dia bawa pedang? buat jaga-jaga diri dari Di mana datanya? Di mana datanya murid-murid Yesus dipersenjata dengan pedang? Nggak ada dipersenjatai, Kak. Nggak ada dipersenjatai, Kak. Itu Nora itu mencari yang apa loh, yang nggak bisa Ya dijawab. bang, di mana murid Yesus yang 12 orang ini datanya mereka itu memiliki pedang. Iya. Tapi buktinya Di mana? mereka sudah memenggal kuping tentara itu, kan? Buktinya. Bang, loh berarti murid Yesus ini ada pedang. Salah satu dari murid-muridnya maju dan memotong kuping tentara itu. Nah, Tapi mereka sudah ngapain punya- mereka ada pedang, Bang? Saya bertanya Ya, ngapain ada pedang? Ya namanya mereka kan sedang berjaga-jaga. Mereka meskipun Yesus Kenapa mereka berjaga-jaga? menginginkan. Kenapa mereka berjaga-jaga? Ya karena mereka tahu bahwa Yudas yang mengkhianati gitu. Sudah Oh, pergi untuk jadi mengkhianati. ceritanya mereka memiliki pedang untuk melindungi Tuhan. Jadi Tuhan butuh perlindungan. Ya bermaksud begitu. Melindungi junjungan mereka, melindungi pemimpin Yesus mereka. bukan kataku. Tuhan. Ya terserah Yesus bukan mereka Tuhan. mau jadi Tuhan mau tidak. Mungkin junjungan mereka, Enggak, kalian yang pemimpin mengatakan. mereka, Kalian mengatakan atau bukan imam begini loh, mereka, Bang. mereka Bang, lindungi. bagian. Sebentar. Anda dari tadi nggak ada pakai data, ya. Kata Yesus, jualah jubah untuk membeli pedang. Berarti Yesus menyuruh murid-muridnya berjaga-jaga. Betul kan, Gabriel? Nah, betul. sekarang pertanyaan saya, kenapa Tuhan harus dilindungi? bukan Yesus mengatakan seperti itu dan diwajibkan para muridnya itu untuk melindungi dia, bukan. Kan Dalam sedang hal- menjalankan misi di bumi itu kataku. Misinya apa di bumi? Ya, jadi murid-murid meskipun sebenarnya dia bukan takut, tetapi kan buktinya kan waktu dipotong loh kuping itu. Saya tidak tanya dipotong. Dia sembuhkan loh, Kak. Bukan itu maksudnya untuk berperang. Dia sembuhkan loh kuping itu, Kak. Saya Bukan tidak itu tanya dia maksudnya. sembuhkan atau dia apa. Yang menjadi pertanyaan kami ketika Yesus mendapat gelar sebagai Tuhan, apakah Tuhan butuh dilindungi? Nah, tentang Yudas Dari tadi makhluk. dulu kita kupas dulu. Lo betul. Yudas. Kau kan mengatakan Yesus, ya kan, menyuruh muridnya menjual jubah untuk membeli pedang. Pertanyaan saya, ketika muridnya memiliki pedang, apakah Tuhan butuh perlindungan? Ya, sebenarnya maksudnya bukan pedang pembunuh sih maksudnya begitu. Jadi pedang itu bukan kalau bukan Ketika- untuk ibarat Untuk ngupas begini, bawang Bang. sudah. Untuk ngupas bawang. Nah, ketika begini. Dengar dulu, dengar dulu. Dengar, Bang. Ya, Saya dengar, Bang. Ketika Yesus menyuruh menjual jubahnya untuk Ya. membeli pedang, salah satu Ya. daripada muridnya menghulut pedang. Ini ada pedang di sini katanya. Kamu tidak mengerti apa yang dimaksud katanya kan. Bukan itu, Bang. Pedang Terus? pedang itu ada pada murid-muridnya itu kan untuk berjaga-jaga, Ya. ya kan? Ya. Nah, pertanyaan saya, mereka berjaga-jaga mau melindungi Yesus kan? Ya. bukan untuk mau melindungi Yesus, tapi melindungi diri mereka masing-masing. Jadi Ya kan bisa jadi juga. Walaupun dia melindungi lingkungannya, bisa juga semuanya bisa. Sekarang jadi. Tidak ada terus, kepastian. sekarang terus. Yudas tadi Waktu dulu. Yesus, dengar dulu, waktu Yesus masuk ke dalam taman Getsemani, apa pesannya kepada 3 muridnya? Berjaga-jagalah kamu di sini, kan katanya Gabriel. Ya, betul. Nah, Yesus kenapa menyuruh murid-muridnya berjaga-jaga, menyuruh 3 muridnya berjaga-jaga ketika dia berdoa di taman Getsemani? Kenapa? Supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan katanya. Nah, sekarang berdoa, jatuh dalam kita pencobaan berdoa, apa? Ya pencobaan supaya mereka ya salah satunya ya itu tadi. Apa? Mungkin dalam penangkapan itu supaya berjaga-jaga. Berarti Yesus takut ditangkap.
Tidak juga, karena itu sudah harus peristiwa yang Yesus harus tidak dilalui. takut ditangkap, terus ketika dia berdoa di Taman Getsemani, kenapa keringatnya dia merasa takut? Ya, itu Oke, dalam bacakan keadaan datanya. sebagai hamba. Ya, dalam Oh, kondisi jadi waktu keadaan sebagai Tuhan, apakah dia butuh dilindungi? ya bukan dilindungi, tidak ada dilindungi. Terus Dia tidak ngapain menyuruh disuruh menjaga aku, berjaga-jaga? tidak. Terus fungsi pedang itu untuk apa? Ya kan itu kan prinsip murid-muridnya. Loh, Prinsip murid-muridnya pada kabur loh. Ya, kabur sesudah disembuhkan kuping itu baru pada berlarian. Karena itu Di mana datanya sesudah dia menyembuhkan kuping dia langsung kabur muridnya? Iya. Ada. Mana? Bacakan. Sesudah kejadian penyembuhan kuping itu Mana? kan Di barulah surat ditangkap oleh apa? Di Matius, Markus, Lukas, Sebenarnya Yohanes, di Yesus itu mana? bukan ditangkap, Kak, tapi menyerahkan diri ujung-ujungnya kan, menyerahkan diri. Dia tidak lari, Kak. Memang itu harus dijalaninya. Loh, Harus. kamu baca di dalam Yohanes, mau saya baca? Andai Mau saya saja baca? sebenarnya kalau dia tahu dia sudah Di mau mana ditangkap, dia menyerahkan lari. Jober? Dia Di mana lari, dia menyerahkan misalnya. diri. Tapi dia Di mana tidak lari, menyerahkan Kak. diri? Loh, di mana dia menyerahkan diri? Ya, buktinya dia tidak pergi, Kak. Dia udah tahu bahwa dia ditangkap. Tapi dia Loh, tidak karena dia sudah dikepung sama tentara-tentara Romawi. Cemananya kau? Sebelumnya dia pergi berdoa dulu, kan gitu. Terus? Belum ada tentara-tentara, tapi dia udah tahu bahwa saatnya sudah tiba. Di mana dia menyerahkan diri? Ya ini, aku di Yerusalem, kamu tidak menangkap Mana aku. datanya? Nah, saatnya Ya, inilah aku bukan di kamu. hadapan, baru iblis menguasaimu katanya, gitu kan? Saya bertanya ketika di Taman Getsemani, di mana dia menyerahkan diri? Akulah Yesus, tangkap aku. Itu menyerahkan diri, bobol. Iya, yang namanya. Siapa yang kamu Mana? cari? Yesus dan Dia Nazaret. tanya siapa yang kamu Inilah cari? aku, ini akulah katanya, kan gitu. Yesus dan Nazaret. Di mana dia menyerahkan diri? Saya ini katanya, saya ini gitu kan. Dan itu artinya menyerahkan diri, bukan? Allahu Akbar. Udah tahu dia ditangkap, harusnya dia lari. Jangan diskusi sama orang penipu. Masya Allah. Dari tadi saya minta datanya. Di mana ketika muridnya memotong telinga salah satu penjaga itu, tentara itu, langsung muridnya kabur. Itu di mana? Itu di Matius 26 ayat Silakan. sampai Bacakan. Bacakan. Iya, bacakan, Pak. Atau Bacakan. bacakan singkatnya aja. Jadi pada saat itu Yesus berkata kepada orang banyak, Di mana? Di mana setelah dia memotong itu, baru murid-muridnya kabur. Di mana? di Matius 26, start dari Matius 26 Iya, silakan baca. sampai 56. Ya, baca. Jadi Yesus berkata kepada orang banyak, tangkaplah aku ini, terus maka kamu datang dengan lengkap dengan pedang dan untuk menangkap aku. Padahal tiap-tiap hari aku Bang, saya bertanya di mana? Di mana setelah mengunus mengapakan telinganya apa itu, mereka langsung kabur. Di mana? di Matius 26 yang tadi aku. Ya bacalah, Bang. Kau mau menunjukkan datanya terus saya yang baca. Iya kan, Anda kan minta data kan, terus aku kasih kan. Ya bacakan datanya. Saya kalau mengatakan di dalam Yohanes 18 ternyata nggak ada gimana? Bukan Yohanes, maksudnya bukan Yohanes 18 tapi Matius 26. Berarti bertentangan. Oke, saya bacakan Yohanes 18 ya, 10. Lalu Simon Petrus yang membawa pedang menghunus pedang itu, meletakkannya kepada hamba imam besar dan memutuskan telinga kanannya. Nama hamba itu Malkus. Kata Yesus kepada Petrus, "Sarungkan pedangmu itu. Bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku?" Maka pasukan prajurit serta perwiranya dan penjaga yang disuruh orang Yahudi itu menangkap Yesus dan membelenggu dia. Lalu mereka membawanya mula-mula kepada Hanas. Kepada Hanas adalah mertua Kayafas. Di mana murid-muridnya setelah memotong salah satu hamba imam itu, telinganya putus, di mana mereka langsung kabur murid-muridnya? Nah, di situ kan aku kan bilang kan itu ada ayat lanjutannya di Matius 26 50. Bang, bacakan, Bang. Bacakan. Iya, itu kan di Yohanes kan, terus ada Bacakan, penjelasan. Bang. Abang tahu, saya bilang bacakan, Bang. Oke. Kau bilang di Matius 26, tapi nggak mau kau bacakan. Lucu kau. Bacakan lah, Bang. Biar tahu kita isinya apa. Tadi saya dari tadi bacakan data. Lucu. Ya, gimana situ? warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Coba bacakan. Bentar aku cari. Ya. Ya teman-teman kencengin ya tab-tabnya ya, kencengin ya biar kompak. Tadi ada nggak yang dengar Yohanes tadi saya bacakan apa? Saya baru Ada ya? editor ya. Pada waktu Yesus maju, siapakah yang kalian cari itu? Ya katanya kan?
Di dalam Yohanes. Nah, coba di dalam Matius. Nah, ini yang bertentangan. Yesus ditangkap. Waktu Yesus masih berbicara, datanglah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu, dan bersama-sama dia serombongan besar orang yang membawa pedang dan pentung. Disuruh oleh imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Padahal di dalam Yohanes membawa suluh, senjata dengan lentera. Tapi di sini hanya membawa pedang dan pentung. Pertanyaan saya, suluh, lentera itu sama nggak dengan pentung? Nggak sama. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium, itulah dia, tangkaplah dia. Kata Yudas. Dan segera ia maju mendapatkan Yesus dan berkata, "Salam Rabi," lalu mencium dia. Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Hai teman, untuk itu kan kau datang?" Maka majulah mereka memegang Yesus dan menangkap dia. Tetapi seorang dari mereka yang menyertai Yesus mengulurkan tangannya, menghunus pedangnya dan meletakkan kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Maka kata Yesus kepadanya, "Masukkan pedang itu kembali." Tidak dikasih tahu bahwa yang memutuskan telinga itu adalah Petrus. Tetapi di dalam Yohanes dikatakan Petrus. Nah, di dalam Yohanes Yesus maju dulu 2 kali bertanya, "Siapakah yang kau cari itu?" "Yesus dari Nazaret." "Akulah dia." Yesus lalu maju lagi dan bertanya, "Siapakah yang kau cari itu?" "Yesus dari Nazaret." Lalu mundur mereka terjatuh. Tetapi di dalam Matius tidak ada. Nggak ada ditanya seperti itu. Bahkan di dalam Matius 26 nomor 52, maka kata Yesus kepadanya, "Masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya, sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang." Tetapi seorang dari mereka yang menyertai Yesus, kenapa nggak dikatakan Petrus? Tetapi di dalam Yohanes, Petrus yang memutuskan telinga itu. Kenapa? Kenapa berbeda? Oh, saya baca lagi. "Jika begitu, bagaimana akan digenapi yang tertulis dalam kitab suci yang mengatakan bahwa harus pada saat itu Yesus berkata kepada orang banyak, 'Sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku. Padahal tiap-tiap hari aku duduk mengajar di bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Akan tetapi semua itu terjadi supaya genap yang ada tertulis dalam kitab nabi-nabi.'" Di dalam kitab nabi-nabi, apa tertulis dalam kitab nabi-nabi? Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Pertanyaan saya, kenapa di dalam Matius? Pertanyaan saya, kenapa di dalam Matius, kenapa tidak, siapa yang memotong telinga salah seorang hamba dari imam besar? Siapa, Bang? Bentar. Terus sekarang mau bahas yang mana? Mau yang saya tanya, kenapa di dalam Matius atau Yudas yang ketakutan atau gimana sih? Satu, di mana Yudas ketakutan? Kedua, dengarkan saya baik-baik. Kenapa di dalam Matius tidak diberitahu siapa yang memotong telinga hamba seorang imam besar itu? Ketiga, bentar. Kenapa Yohanes menuliskan Yesus harus bertanya dulu 2 kali, "Siapakah yang kau cari?" Tetapi di dalam Matius Yesus tidak ada bertanya apa-apa. Kenapa berbeda ini? Kenapa kontradiksi? Selamat pagi, Mbak. Saya Rotas Kristen. Iya, selamat pagi, Bang. Iya, jadi maunya Mbak itu sekarang kita bahas tentang yang mana? Yudas ketakutan atau yang mana? Mau saya ketika tertulis di dalam Yohanes, ketika Yesus bertanya, "Siapakah yang kau cari?" sampai bertanya 2 kali. Kenapa Yudas tidak langsung maju mencium? Tetapi di sini di dalam Matius, Yesus tidak perlu menjauh. Loh. Karena yang di hadapan Yesus Kristus itu bukan Yudas tapi pasukan Romawinya. Jadi dia bertanya, "Siapakah yang kita cari?" Sekarang buka di dalam Yohanes 18 nomor 4. Pertanyaan saya, pada waktu tentara Romawi datang, Yudas ikut atau tidak? Ikut. Ya udah. Tapi kenapa di dalam Matius Yudas langsung maju mencium Yesus, tetapi di dalam Yohanes Yesus harus bertanya 2 kali dulu? Kalau yang di dalam Matius itu penjelasannya berbeda, Mbak. Kalau kenapa Yudas maju untuk mencium Yesus Kristus, karena penyesalan karena dia telah menjual Yesus Kristus. Saya bertanya begini loh, Bang. Kamu pahami pertanyaan saya, Gabriel? Di dalam Yohanes, kenapa kenapa Yesus harus bertanya 2 kali, "Siapakah yang kau cari?" Tetapi di dalam Matius, Yesus tidak ada bertanya-tanya, "Siapakah yang kau cari?" Tiba-tiba maju Yudas dan mencium. Kenapa bertentangan cerita tentang Yesus ini? Kenapa berbeda? Mana yang benar? Yang satu baru bangun tidur, yang satu kurang tidur tuh Bunda. Beda jadinya. Paham nggak? Di dalam Yohanes, Yesus bertanya 2 kali, "Siapakah yang kau cari?" Siapakah yang kau cari? Tetapi di dalam Matius, Yesus tidak perlu bertanya, tiba-tiba maju Yudas dan mencium. Iya kan, tadi kan saya kan tadi sudah jelaskan kan. Bang, kau paham nggak, Bang? Kau paham nggak, Bang? Ya?
ketika ada 2 orang kau suruh untuk membeli Indomie, rumahnya tinggal lurus, yang satu itu berbelok. Pertanyaan saya begini, ketika kau bertanya, kenapa kau lama? Iya, saya harus keliling dulu untuk membeli Indomie ke kedai yang di depan. Yang satu bilang, saya hanya jalan lurus. Kenapa berbeda ceritanya, sementara yang kau tahu, yang satu ini, yang berbelok ini hanya jalan lurus? Kenapa berbeda? Mbak, itu bukan kapasitas Gabriel untuk menjawabnya. Itu kan para pemberita. Itu, jadi kenapa ibarat seolah Pak Gabriel yang buat kitab itu. Ya kita imani saja. Nah, percaya, sekarang gitu. pertanyaan saya, kenapa kitab kalian penceritaan ini saja sudah berbeda? Ya kami tidak bisa merubah-rubah, kami kan mengikuti. Loh, kamu mengikuti dari cerita mana yang benar? Apakah Yesus bertanya dulu 2 kali, atau di dalam Matius Yudas langsung maju dan mencium? Nah sekarang saya balikan, di iman Anda disebutkan mengimani Injil. Apakah ini termasuk berita ini yang Yohanes sama Matius masuk juga dalam apa kalian keyakinan? Kau sekarang begini Bang, ini cerita tentang penangkapan Yesus. Satu yang kalian yakini adalah memang firman Tuhan, ya. Yohanes menceritakan bahwa pada waktu Yesus ditangkap, Yudas tidak langsung mencium. Tetapi kenapa di dalam Matius Yudas langsung mencium? Ya itu kan udah tertulis, mau diapain? Berarti Mana kalian bisa? imani kitab Ya, kontradiksi. imani dong sebagai Kristen. Ya wajib diiman semua yang ada tulis. Jangan paksa. Ini kan masalahnya begini. Jangan paksakan kami berubah gitu. Nah, sekarang saya berbalik Kalau pertanyaan. seandainya ada yang menuliskan bahwa presiden pertama presiden pertama itu Soekarno. Jangan disamakan. Terus yang kedua, Itu bukan logika. Enggak. Tidak. Jangan samakan kitab suci dengan Soekarno presiden. Mana yang benar? Mana yang benar? Oke, sekarang saya tanya. Seandainya Yohanes ini tidak ada, penulisan Yohanes. Pertanyaan saya, di dalam Matius, siapakah yang memotong telinga dari seorang hamba imam besar? Bagi saya tidak penting itu, penting keyakinan. Loh, jangan paksakan. Gini loh, Mbak. Saya mau bertanya balik dulu sebentar. Mbak Nora. Bang, saya tanya di dalam Matius, Anda dulu bicara. siapakah yang memotong telinga seorang hamba imam besar? Siapa namanya? Itu tidak penting. Lah, Karena Bang, ada kalau hubungan nggak dengan penting keyakinan. kenapa dituliskan, Bang? Kalau nggak penting apa Disuruh. dituliskan? Iya memang tertulis, mau diapain, mau diprotes kemana? Itu udah tertulis. Loh Bang, kalau ditulis berarti penting untuk diketahui sama kalian. Iya. Pertanyaan saya, iya. siapa Tidak perlu nama yang memotong dikomentarin telinga gitu loh. Justru saya berkomentar, Anda kan bekas kita kan, satu keyakinan. Anda jadi masuk ke sana, latar belakangnya apa? Mbak, kan di situ kan jelas-jelas tertulis kan Simon Petrus. Di mana? Coba, di mana? Tertulis di mana? Bacakan. Lah kan Anda kan mantan Kristen kan? Ngapain harus ditanya lagi? Loh, kan? saya bertanya di dalam Matius, di mana di situ Simon Petrus yang memotong telinga itu. Kamu jangan fitnah Simon Petrus. Matius tidak ada menulis. Coba, di mana? Dialah, jangan kau fitnah. Itu. Tapi yang Di mana? paling penting itu diajarkan bahwa Tapi anda kan minta Di mana tertulis bahwa Simon di dalam Matius menuliskan Simon yang memotong telinga itu di mana? Kalau di dalam Matius ya karena kita bicara kan tentang data kan, jadi ya bakalan aku tunjukin data di dalam Injil Yohanes. Matius. Loh, jangan ke Yohanes. Jangan ke Yohanes. Loh, seandainya nggak ada Yohanes, dari mana kalian tahu kalau Simon Petrus yang memotong telinga itu? tidak penting. Tidak penting. Tidak itu menyebutkan namanya atau tidak. Tapi Jadi yang penting apa? Dalam peristiwa itu ada pemotongan telinganya. Nah, kenapa Yohanes memberitahu bahwa Simon yang memotong telinga itu? Nggak penting juga? Ya, itu tidak apa-apa. Tidak apa-apa kalau memang. Ya, dengar dulu Nora. Kalau jangan ketawa, dengar dulu. Saya seandainya masih Kristen, ketika berdiskusi begini, saya memalukan diri saya sendiri, Bang Paulinus. Di dalam itu yang saya mempunyai kitab yang kontradiksi. Tidak boleh memotong. Loh, jadi pertanyaan saya, kenapa Petrus mempunyai pedang? Untuk apa dia? Petrus kan tadi kan aku udah jelasin banyak-banyak. Kamu sebenarnya diam dulu, Gabriel, diam dulu. Kenapa Paulinus? Untuk apa pedang yang disimpan oleh Petrus? Petrus membawa pedang itu untuk menjaga dirinya, bukan menjaga Tuhan. Harus tahu itu. Menjaga dirinya siapa? Dirinya mereka, dirinya Petrus.
Kok bodoh Emang Petrus banget mau sih? diapain? Hal yang Emang Petrus mau gampang diapain? kok. Emang Hal Petrus yang mau diapain? gampang tidak jadi Petrus mau persoalan diapain? itu. Petrus mau diapain? Petrus mau diapain? Petrus didatangin oleh tentara-tentara Romawi untuk apa mereka datangin Petrus? Untuk apa datangin Petrus? Kan Petrus bersama dengan Yesus waktu itu. Ya, iya, Petrus bersama dengan Yesus. Yang mau ditangkap Yesus, kenapa Petrus yang mau berjaga-jaga untuk melindungi dirinya sendiri? Karena Yesus, dengar dulu. Kalau misalnya Anda yang mau ditangkap, apa bapakmu nggak takut? Bapakmu berjaga. Amat sih. Itu pengertian sederhana. Sederhana aja nih. Kalau ada dua orang menceritakan suatu peristiwa, dengar ini. Kalau orang menceritakan suatu peristiwa, dengar ini. Salah satunya tidak sedetail yang satu, tidak masalah. Tapi peristiwanya ada. Peristiwa di mana datanya Bang Paulinus? Dengar dulu. Bang Paulinus, di mana datanya? Petrus. Datanya itu, dengar ini. Nora, dengar. Iya. Data itu di dalam Injil Matius dan Yohanes. Matius menceritakan. Harotas mute dulu. Dengar ini. Harotas, mute dulu. Ya kenapa saya diturun? Kenapa saya diturun? Oh, mute dulu, kok noise sekali loh. Kok lagi kerja kok pula di sini? Dengar dulu. Matius atau Yohanes menceritakan secara detail itu tidak jadi persoalan. Tapi ada peristiwanya. Ada peristiwanya. Peristiwa bahwa ada murid Yesus yang memotong telinganya para prajurit Romawi. Betul kan? Nah, siapa namanya? Kalau Matius tidak menyebutkan namanya misalnya atau Yohanes. Kenapa Matius tidak sebutkan? Ya, mungkin yang namanya orang menceritakan itu, namanya orang menceritakan suatu peristiwa. Dengar dulu. Namanya ada orang menceritakan suatu peristiwa, tidak mungkin semua harus sesuai dengan pemikiran kita. Loh, ini kan kitab suci kau, firman Tuhan. Nora, misalnya Nora mau ceritakan sesuatu peristiwa yang situ alami berdua, Nora dengan teman Nora. Nora pasti menceritakan peristiwa yang saya cerita begini loh. Saya cerita. Weh, tadi si Andri, dengar dulu. Kau yang dengar dulu Pak Bang Paulinus. Kau dari tadi mungkin. Tadi si Andri itu dibonyokkan, ditinjunya siapa? Si Ruben. Kan mereka tahu berarti si Andri. Tadi si Ruben dipukul loh. Sama siapa? Itu sama adalah. Padahal kita tahu yang memukul si Ruben ini siapa? Kan bohong Pak Bang Paulinus. Kenapa Yohanes menceritakan bahwa Petrus yang memotong, tapi Matius tidak menceritakan? Kenapa di dalam Yohanes sebelum Yesus ditangkap, Yesus bertanya dulu 2 kali kepada prajurit itu, siapakah yang engkau cari itu? Nah, tetapi Matius tidak menceritakan itu. Bahkan di dalam Matius bertentangan. Yudas datang mendekati Yesus dan mencium dia. Kenapa berbeda ceritanya? Begini Mbak Nora. Matius dan Yohanes itu menceritakan satu peristiwa yang sama, yaitu penangkapan Yesus. Nah, pertanyaan saya, Matius dan Yohanes sejaman nggak dengan Yesus? Walaupun tidak, kalau Yohanes pun sejaman. Dengar, tapi kan begini. Kita kan, kayak malampir. Dengar dulu orang ngomong, jangan ketawa saja. Ketawa, Anda tidak tahu soal Awas, maksudnya melompat nanti Pak. begitu. Jadi Matius dengan Yohanes ternyata nggak sejaman dengan Yesus. Tahu dari mana cerita tentang itu? Dia kan punya gurunya, punya pendahulunya. Tetangga. Ya bisa saja tetangga, bisa saja. Bisa juga. Tadi mungkin bisa saja. Namanya, tapi lanjutkan karangannya. Bukan karangan, tapi itu semua. Misalnya Muslim juga, Emang situ tahu. Kan pasti dari sahabat-sahabatnya. Ayalan tingkat tinggi Bapak nih. Begitu kan dari sahabat-sahabatnya, turun. Baru nyampe di kita sekarang. Kalau Anda bertanya seperti itu tidak masuk akal. Karena yang namanya Oke, sekarang waktu Yesus disalibkan, siapa murid Yesus yang berada di depan salib Yesus? Yohanes. Satu aja. Di mana datanya? Loh, kok Yohanes, tapi Yohanes nggak sejaman dengan Yesus? Tadi kan Yohanes murid Yesus. Jadi yang menulis surat Yohanes itu murid Yesus atau Yohanes yang lain?
Itu kan murid Yesus. Tapi penulisan Yohanes tidak sejaman dengan Yesus. Gimana ya? Ya saya tidak tahu lah. Saya tahu tidak. Kita kan baca dan Bang Paulinus, Injil Yohanes ini tidak sejaman dengan Yesus. Kata Bang Paulinus, siapakah salah satu murid Yesus yang berada di depan salib Yesus, yang menyaksikan Yesus disalibkan? Yohanes. Gimana Bang Paulinus? Tapi katanya tidak sejaman. Tapi tiba-tiba langsung ada di depan salib Yesus. Gimana ya? Bukan, dengar dulu. Yang berada di bawah kaki salibnya Yesus saat Yesus digantung itu adalah Yohanes, murid Yesus. Nah, Yohanes yang menulis di kitab kalian ini, Yohanes siapa? Ya saya tidak tahu Yohanes, apakah Yohanes itu Yohanes murid Yesus itu yang menulis surat itu atau tidak. Yohanes Pengarang, Yohanes Pengarang itu atau menulis itu benar apa tidak Yohanes yang murid Yesus. Yohanes yang ada di dalam Bible Anda itu tahu dari mana cerita tentang Yesus? Tahu dari mana? Siapa? Yohanes itu tahu dari mana? Yohanes itu tahu dari mana? Bisa saja dari Yohanes murid Yesus itu yang menceritakan pada Yohanes Pengarang. Ya bisa lah penginjilnya tuh. Dalam istilah Bible itu ada namanya pengarang Injil. Yohanes dibilang pengarang. Berarti Injil Yohanes itu adalah Yohanes pengarang. Pengarang Injil. Bikin malu Mas Bapak nih. Di dalam Injil itu disebutkan pengarang Injil. Berarti Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu adalah kitab karangan. Bukan karangan, itu artinya yang menuliskan itu disebut pengarang. Yang menuliskan itu disebut pengarang. Makanya dalam empat pengarang Tulang Markus tinggal Paulus. Udah sakit perutku. Lanjut dulu yang lain. Bang Paulinus hebat, pandai mengarang ya Bang Paulinus ya. Nanti Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Injil Paulinus sama-sama itu ada 4 pengarang Injil, ada 4 pengarang Injil. Itu namanya. Jadi Matius, Markus, Lukas, Yohanes adalah kitab karangan. Pengarang. Memang namanya penulis itu namanya pengarang. Jadi kitabnya pengarang ya. Memang kitab karangan. Namanya juga penulis itu sama dengan pengarang. Iya. Terserah. Berarti karangan ya? Berarti kitab mereka adalah kitab karangan ya? Mau dibilang kitab karangan atau tidak tergantung pada Anda. Anda mau tergantung apa yang dikarang. Tergantung apa yang dikarang atau tidak itu jadi persoalan. Itu kalau Anda tidak percaya, kalau Anda mengatakan bahwa itu karangan manusia, ya monggo, tidak masalah, tidak memaksakan Anda untuk ngikutin itu. Tapi Anda juga jangan memaksa bahwa. Jadi Bang Paulinus percaya dengan kitab karangan. Iya, Bang Paulinus percaya kitab karangan. Ya saya yakin lah sesuai. Nih, dengar ini. Saya meyakini bahwa itu benar. Bahwa hal yang karangannya itu benar. Yang mengarang-arang itu benar. Hal itu yang disampaikan kepada saya itu saya yakin bahwa benar. Itu menurut saya benar. Tapi karangannya benar. Menurut Anda? Iya, karangannya benar. Itu. Dan saya tidak memaksa Anda harus meyakini itu. Saya bertanya, berarti karangannya benar. Ya kalau memang karangan itu benar ya kenapa? Masalahnya apa? Berarti Bang Paulinus itu mengimani kitab yang karangannya oleh terus si pengarang. Buat Nora? Terus masalah apa buat Nora? Masalahnya apa buat Nora? Kenapa Kristen ini mengimani kitab karangan? Ini tidak masalah, tidak ada masalah. Masalah apa buat Nora? Masalahnya apa buat Nora? Masalahnya berarti keimanan Bang Paulinus itu adalah keimanan buta. Mau keimanan buta atau tidak, Anda jangan memaksakan orang harus ikut Anda dengan keyakinan Anda. Saya nggak maksa Anda untuk ikuti saya sebagai umat Muslim. Anda dari tadi ngotot. Mau? Saya ngotot, mana datanya? Ya barusan tadi Anda ngotot sekali, makanya saya marah. Yang namanya keyakinan, dengar nih, namanya keyakinan itu adalah hak individu.
masing-masing. Betul Bang. Cuman masalahnya di sini kan kita Dan diskusi Anda tidak boleh pakailah ketawa. data. Tidak boleh menertawakan orang punya keyakinan. Saya tidak ketawakan orang keyakinan. Mau dia percaya, itu menurut Anda itu salah. No problem. No problem. Kak Caca Anda hanya berhak untuk mendengarkan apa kata orang. Apa kata orang yang menyampaikan itu sesuai dengan pertanyaan Anda. Tapi kalau Anda harus begini, harus begitu, berarti Anda tahu. Anda tahu dan benar, itu benar. Nah, kenapa Anda mesti berkeyakinan lain? Nggak ikut aja itu, sesuai dengan pengetahuan Anda. Berarti Anda nggak ada pengetahuan tentang kitab Anda. Keliru itu. Jadi Anda nggak ada pengetahuan tentang kitab Anda. Misalnya saya, dengar nih, kalau misalnya saya berkeyakinan Kristen, saya harus mengimani apa yang diajarkan oleh kitab sucinya. Nah, sekarang kitab suci Anda itu kontradiksi. Tidak bisa Anda tidak bisa. Anda tidak punya hak untuk mengatakan hal itu. Tapi saya kan membaca. Anda tidak bisa, Anda tidak punya hak untuk mengatakan seperti itu. Loh, sekarang begini, di dalam Matius. Dengar dulu. Kok saja mau didengarkan? Diam. Saya punya kuasa membisukan Anda. Yesus tidak punya kuasa. Ya. Dengarkan saya baik-baik. Di dalam Matius, satu poin yang saya katakan kenapa kontradiksi. Di dalam Yohanes, Yesus bertanya 2 kali kepada prajurit. Tetapi di dalam Matius, tidak ada pertanyaan Yesus kepada prajurit. Yang kedua, di dalam Matius tidak diberitahukan siapa nama yang memotong telinga seorang hamba imam besar. Tetapi di dalam Yohanes diberitahukan namanya adalah Petrus. Pak Paulinus tadi mengatakan bahwa Yohanes tidak sejaman dengan Yesus. Nah, kalau tidak sejaman dengan Yesus, pertanyaan saya tadi lagi, dari mana Yohanes tahu tentang cerita mulai Yesus dilahirkan sampai pada waktu Yesus dibangkitkan? Berarti kan Pak Paulinus mengatakan itu adalah karangan, karena si Yohanes dikatakan pengarang. Saya bertanya lagi, siapa satu saja murid Yesus yang menyaksikan Yesus disalibkan di depan kayu Yesus? Yohanes. Apakah Yohanes yang ditulis di dalam Injil Yohanes? Tidak. Beda. Nah, ini Anda menunjukkan bahwa kitab Anda ini dalam keraguan-raguan. Dia bingung. Bingung kan Pak Paulinus cara menyalakan mute-nya? Nah, bingung dia. Nah, ngomong aja Pak Paulinus, saya dengarkan. Karena di dalam kitab kalian aja Tuhan berfirman dalam hati aja bisa dituliskan. Saya dengarkan dulu. Apa Pak Paulinus bilang? Enggak Pak Paulinus, saya tahu memang Yohanes ini mengarang. Ah, terus gimana? Iya, saya tahu Pak Paulinus itu mengimani sesuatu yang tidak jelas. Saya tidak ngurus. Ih, Pak Paulinus ini marah-marah aja loh. Udah tenangkan Roh Kudusnya. Pak Paulinus terangkan Roh Kudusnya. Nah, saya sudah ngundang tuh. Coba kita dengar dulu. Dia bisa nggak buka mute? Saya sudah undang tuh. Jangan gigi palsunya ketelan tuh. Saya sudah undang loh. Dia tidak tahu bukan nih. Saya sudah undang. Hah? Astagfirullah Pak Paulinus, saya tidak mengatakan Anda harus masuk Islam. Saya cuma mengatakan keimanan Anda itu keimanan yang sia-sia. Hah? Pak Paulinus kok marah-marah sama saya? Janganlah kayak gitu Pak Paulinus. Nanti hilang gantengnya tuh, tengok wajahnya tuh. Pak Paulinus karena tidak tahu, tidak bisa saya turunkan dulu. Aduh, ampun aku. Mana tadi tuh yang perempuan itu? Dia tadi minta naik, cuman nggak bisa dijambak. Saya Mbak. Itu itu norak saya. Emang kok perempuan? Bukan, tadi saya diturunkan, dinaikkan kembali saya lihat. Anda diturunkan sama siapa? Tadi waktu saya ngomong sedikit sama itu langsung diturunin. Jaringan mungkin. Dah, silakan. Coba tunggu sebentar. Salam kenal itu baru pertama kita ketemu gini. Saya sangat menghargai dan juga saya senang itu lebih banyak mengetahui Bible ya dibanding saya. Saya ingin belajar. Saya kan mantan dari situ, ya tahu lah Bang. Ya, makanya, justru karena Mbaknya kan mantan dari situ. Jadi kan dulu. Jangan manggil saya Mbak, manggil Ito. Cumananya? Itu sebentar. Ini kan sebentar dulu. Itu kan Batak juga. Ya udah manggil itu aja nggak apa-apa. Sebentar dulu Ito. Ini Bang Yap ini di apa? Tolong dulu Bang Pak Ustadz, diganti dulu narasumbernya lagi. Saya standby boleh ya? Oke, siap.